Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 641, Niat Membunuh meningkat lagi. Kekuatan merembes keluar dari tubuhnya dan terus membentuk kristal. Awalnya hanya berupa lapisan tipis, kemudian berkembang pesat. Dalam sekejap mata, dia terbungkus lapisan kristal 3 inci. Dan dalam waktu yang sangat singkat, itu akan membentuk kristal tebal sepanjang 3 kaki. Orang suci teratai putih berhenti bernapas dan kehilangan detak jantungnya. Dia disegel di dalam. Murid di Guyi mengecil, ini adalah 7 teknik sihir yang menantang surga. Luar biasa, seseorang benar-benar berhasil mengembangkan trik sulap ini. Dikatakan bahwa teknik ini berasal dari Dewa Iblis dan sangat sombong. Setelah berhasil diolah, seseorang akan memiliki kekuatan iblis yang tak tertandingi. Namun, sejak zaman kuno, belum ada kultivator yang berhasil. Semuanya meninggal karena tubuhnya meledak selama proses budidaya. Orang suci teratai putih telah berhasil mengolahnya. Kristal di permukaan tubuhnya adalah kristal ajaib. Namun, sepertinya ada masalah. Saya tidak bisa menggunakannya. Digui berbalik dan tertawa, surga membantuku. Klan Yuku mahir dalam seni suci kuno, surga mencuri kitab suci. Mereka berhasil melucuti teknik rahasia pihak lain melalui hubungan ual. Digui membawa kristal santo teratai putih dan tertawa, ayo. Temukan istana 6 kipas dan buka segel kristalnya. Kristal ajaib itu sangat keras dan tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan luar. Hanya mereka yang telah mempelajari 7 teknik sihir yang menentang surga yang bisa melakukan itu. Karena orang suci teratai putih telah mempraktekkan teknik ini, kemungkinan besar teknik ini berasal dari istana 6 kipas. Jika dia bisa menemukan istana 6 kipas, dia akan mampu memecahkan kristal ajaib itu. Jika dia mengungkap kristal iblis tersebut, dia tidak hanya akan bisa mendapatkan tubuh murni dari orang suci teratai putih, tapi dia juga akan bisa mendapatkan 7 teknik sihir yang menantang surga. Berbicara tentang Xia Qingchen, setelah menghancurkan kuil, mereka kembali ke gerbang Dewa Xiaohu. Namun, saat dia tiba, dia melihat ekspresi abnormal semua orang. Xia Yuan ragu-ragu dan berkata, Qingchen, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Mengapa mereka semua memiliki ekspresi yang aneh? Ikuti aku. Xia Yuan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia membawa Xia Qingchen ke aula samping. Di atas tandu terbaring seorang pria muda dengan daging dan darah yang berlumuran darah. Dia berada di ambang kematian, dan beberapa dokter tak berdaya membalut lukanya. Bukan karena tidak berguna, tapi luka orang ini terlalu aneh. Hatinya benar-benar hilang. Bagaimana mereka bisa menyelamatkannya? Xia Qingchen berjalan mendekat dan melihatnya. Tatapannya langsung berubah dingin. Yu Qingyang. Dia sebenarnya tidak mati. Melihat hatinya lagi, Xia Qingchen dengan dingin berkata, kamu sebenarnya seorang mutan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan pedang yang patah itu. Tidak peduli seberapa kuat senogeniknya, jika mereka memenggal kepalanya, mereka akan mati. Ketika Yu Qingyang mendengar suara Xia Qingchen, dia segera membuka matanya dan menerkam di depan Xia Qingchen, meraih ujung bajunya. Selamatkan Suexin. Tolong selamatkan Suexin. Pedang patah Xia Qingchen berhenti di lehernya. Kakak seniorku, ada apa dengan dia? Yu Qingyang memohon, dia sedang diburu oleh Di Guyi. Aku memohon Anda, tolong selamatkan dia. Uhuk-uhuk. Apa? Ekspresi Xia Qingchen tiba-tiba membeku. 2 hari yang lalu, Yu Qingyang menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan seekor burung dari dadanya, ini diberikan kepadaku oleh Istana 6 Penggemar. Ia tumbuh bersama orang suci teratai putih, jadi saya dapat menemukannya tidak peduli seberapa jauh saya berada. Setelah dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dan hampir mati. Di ranjang kematiannya, dia memohon dengan sekuat tenaga, saya minta maaf. Itu semua salahku. Namun, Suexin tidak bersalah. Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya, aku mohon padamu. Tidak peduli seberapa buruknya seseorang, masih ada orang yang ingin mereka lindungi. Xia Qingchen mengambil burung kecil itu dan menyimpan pedang patahnya dengan ekspresi kosong. Suexin adalah istriku, aku tidak perlu kamu memohon padaku. Yu Qingyang mengungkapkan senyuman di wajahnya, terima kasih, terima kasih. Mungkin, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan mengucapkan terima kasih kepada musuh yang telah membuat perjanjian hidup dan mati dengannya. Dia menutup matanya dengan puas dan mati. Xia Qingchen tidak berani tinggal lebih lama lagi.
Dia segera melepaskan burung kecilnya dan berkata, iblis hebat dari West Ridge. Iblis besar dari punggung Bukit Barat, yang baru saja pulih dari luka-lukanya, segera terbang ke langit, membawa Xia Qingchen bersamanya saat dia mengikuti burung kecil itu. Entah kenapa, Great Demon dari West Ridge merasakan hawa dingin yang luar biasa di punggungnya. Seolah-olah dia tidak sedang membawa orang hidup. Itu adalah gunung es. Mata tenang Xia Qingchen dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Di Guyi, Xia Qingchen berteriak dengan dingin. Burung itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Great Demon di West Ridge. Jadi, dia berhasil menyusul hanya dalam waktu setengah hari. Di dermaga, Di Guyi menaiki kapal berukuran sedang. Selain tidak ada bunga, anggota candi juga ada beberapa. Itu adalah Susin dan yang lainnya. Setelah pelayaran Sky Moon berakhir, tahanan rumah Susin selesai dan dia diberi tugas untuk mengurus kapal di dermaga. Apa yang tidak dia duga adalah dia sebenarnya menjaga kapal Di Guyi. Saat ini, Di Guyi membawa kristal santo teratai putih dan menaiki kapal. Jaga dia baik-baik. Di Guyi menyerahkan kristal itu kepada Susin, satu-satunya perempuan di kapal itu. Orang suci teratai putih adalah wanita yang diinginkannya. Dia tidak ingin ada pria lain yang menyentuhnya. Susin tidak mengenal orang suci teratai putih. Dia bertanya-tanya siapa dia dan mengapa dia ada di dalam kristal. Namun, dia tidak melanggar perintahnya. Dia membawanya ke kabin dan merawatnya secara pribadi. Kapal perlahan pergi dan memasuki lautan luas. Dan pada saat ini, seekor burung kecil tiba-tiba muncul dan berputar-putar di atas kapal sambil berkicau dengan cemas. Di Guyi bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya berkata, kamu terlalu berisik. Dengan jentikan jarinya, burung kecil itu hancur menjadi debu. Pandangannya tertuju pada bayangan hitam besar yang mendekat dari kejauhan. Melihat orang yang berdiri di atas bayangan hitam, Di Guyi tersenyum, singkirkan itu. Dia masuk ke kabin dengan tangan di belakang punggung, tidak berencana untuk melawan Xia Qingchen sama sekali. Karena dia tidak layak, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Wuu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 う. Adalah bakat kultivasi yang membuat iblis besar di West Ridge sangat ketakutan. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Xia, saya khawatir mereka berada pada level yang sama dengan Tuan Kuil. Bahkan mungkin lebih kuat. Tatapan Xia Qingchen dingin. Mereka hanyalah dua orang yang akan mati. Berita tentang penghancuran kuil belum sampai kepada mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Xia Qingchen memiliki senjata pembunuh yang begitu mengejutkan di tangannya. Di dek, tidak ada bunga yang menemukan Xia Qingchen, dan kebenciannya langsung melonjak. Xia Qingchen, apakah kamu masih mengingatku? Sayangnya, Xia Qingchen bahkan tidak mendengarkannya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak ada bunga yang merasa terhina, kamu tidak tahu. Dia menyeringai. Aku mengirim istrimu ke Di Guyi. Maka, pandangan Xia Qingchen akhirnya beralih. Dia mencoba menyelamatkanku, tapi aku melukainya dan menyerahkannya kepada Di Guyi, yang mengejarnya. Tidak ada bunga yang membuat marah Xia Qingchen. Dia mencoba memancingnya. Jika Xia Qingchen terus melayang di udara, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Istri yang malang, dia masih setia padamu bahkan sebelum dia meninggal. Dia lebih baik mati daripada membiarkan pria lain menyentuhnya. Sayang sekali, tidak ada bunga yang berkata. Hati Xia Qingchen bergetar, seolah ada ombak besar. Kakak senior, dia sudah mati. Matanya bahkan lebih cekung, sangat dingin, turun. Great Demon dari West Ridge ragu-ragu sebelum turun. Tidak ada bunga yang mendekati kedua lelaki tua itu. Mereka adalah pengawal pribadi Di Guyi dan sangat kuat. Membunuh Xia Qingchen hanya perlu menjentikkan jarinya. Ayo cepat. Jika terlambat, Anda mungkin tidak akan melihat jenazah istri Anda. Tidak ada mata bunga yang dipenuhi hasrat. Begitu Xia Qingchen turun, dia pasti akan mati. Dia ingin menginjak kepalanya dan mendengarkan dia memohon belas kasihan dan bertobat atas masa lalunya. Bab 642, turun. Berdebar. Xia Qingchen selalu suka mengabulkan keinginan orang lain. Dia melompat turun dari belakang Great Demon West Ridge dan mendarat dengan mantap di geladak. Tanpa menunggu Wu Hua mengatakan apapun, Xia Qingchen mengangkat cacing daging itu dengan wajah tanpa ekspresi. Cacing daging tahu sudah waktunya untuk mulai bekerja tanpa perlu mencubitnya. Dia menjerit lemah. Kedua lelaki tua yang berada di tahap tengah alam bulan kecil itu memegangi kepala mereka dan menjerit kesakitan. Serangan spiritual cacing daging tidak terbatas.
Itu menghabiskan banyak energi setiap kali menggunakannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat membunuh mereka dalam satu pukulan. Namun, itu tidak jadi soal. Xia Qingchen mengeluarkan pedang patahnya dan menebasnya secara horizontal. Dua kepala terbang ke langit lalu berguling ke tanah tanpa kaki bunga. Tidak ada bunga yang menggigil. Dia tidak bisa mempercayainya. Dua tetua yang kuat telah terbunuh dalam sekejap. Xia Qingchen telah turun. Tapi bagaimana dia bisa bahagia? Xia Qingchen berjalan mendekat dengan pedang di tangannya, ekspresinya sedingin es. Maksudmu kamu membunuh istriku, dan dia mencoba menyelamatkanmu. Dia bisa membayangkan keputusasaan di hati Santo Teratai Putih ketika dia dikhianati oleh orang yang telah membantunya. Dia bisa membayangkan tekad wanita suci Teratai Putih untuk melindungi kepolosannya bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Rasa sakit yang tajam menyebar dari lubuk hatinya. Orang suci Teratai Putih telah memperlakukannya sebagai suaminya, tetapi pernahkah dia benar-benar memperlakukannya sebagai istrinya? Hari itu, dia tahu bahwa orang suci Teratai Putih sedang mengalami depresi. Kenapa dia tidak memintanya untuk tinggal? Sedemikian rupa sehingga dia mengalami kecelakaan. Sedemikian rupa sehingga kata-kata, segera kembali, menjadi perpisahan terakhir di antara mereka. Saya berbicara omong kosong. Tidak ada bunga yang mundur karena ketakutan. Tiba-tiba, dengan suara yang keras, kabin kapal tiba-tiba terbang ke udara. Terkejut, tidak ada bunga yang melompat. Di sisi lain, hanya tersisa satu kerangka di kapal, dan langsung tenggelam. Ternyata kapal ini merupakan senjata nirwana khas keluarga Yu Hualong. Ia bisa menyamar sebagai kapal, dan pada saat-saat kritis, ia bisa mengeluarkan kabin untuk mencari jalan keluar. Tidak ada bunga yang tertawa, Xia Qingchen. Akulah yang membunuh istrimu. Ayo, bunuh aku. Dengan artefak nirvana ini, lalu bagaimana jika Great Demon di West Ridge membantu? Mereka tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Saat dia sedang tertawa, tiba-tiba, seseorang muncul di balik bunga dan menendangnya. Turun. Tidak ada bunga yang lengah. Dia berteriak ketika dia diusir dari kabin. Dia jatuh ke bingkai. Orang yang menendangnya sedang memegang sekelompok kristal. Saat kabinnya terpental, dia melompat turun. Dia bukan orang lain selain Su Xin. Meskipun dia berada di dalam kabin, dia dapat mendengar segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dengan sangat jelas. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang dia jaga sebenarnya adalah istri Xia Qingchen, dia sangat terkejut. Kemudian, dia mendengar rangkaian kejadian dan menjadi sangat marah. Dia sebenarnya membantu pelaku kejahatan. Terlebih lagi, hal ini akan merugikan Xia Qingchen, yang telah membantunya. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan dan melarikan diri bersama orang suci Teratai Putih. Kamu sedang mencari kematian. Di dalam kabin, Di Guiyi sangat marah. Dia mengaktifkan mekanisme kabin. Sebuah pisau tajam tiba-tiba ditembakkan, langsung menusuk punggung Su Xin. Pada saat ini, Su Xin sedang dalam proses jatuh dan tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan, jadi dia tidak punya cara untuk mengelak. Suara mendesing. Pada saat itu, pedang terbang tiba-tiba datang dan menangkis bilah tajamnya. Di saat yang sama, momentum pedang terbang itu tidak melambat dan tiba-tiba menusuk ke arah kabin. Ujung tajam pedang patah itu tak tertandingi di dunia. Ia menembus kabin dengan mudah dan melewati wajah Di Guiyi. Di Guiyi menyentuh pipinya, ada bekas darah. Matanya muram saat dia berkata dengan suara rendah, Xia. Lampu, debu, jangan keluar dari punggung bukit langit dan bulan selama sisa hidupmu. Jika tidak, kamu akan mati tanpa mayat yang utuh. Di Sky Moon Ridge, Xia Qingchen mendapat dukungan dari banyak ahli. Tidak mudah membunuhnya. Namun, setelah meninggalkan punggung bukit langit bulan, kekuatan klan Yu akan membuat Xia Qingchen merasa putus asa. Jawaban Xia Qingchen adalah suara yang tenang dan dingin. 1 tahun kemudian, kami akan berkunjung dan memusnahkan klan Yu. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang berani dan heroik, apalagi berapi-api. Dia baru saja memberitahu mereka. Dia diberitahu bahwa setahun kemudian, dia, Xia Qingchen, akan berkunjung untuk memusnahkan garis keturunan Yu Hualong. Hati iblis besar dari West Ridge bergetar. Entah kenapa, saat melihat tubuh muda Xia Qingchen, rasanya seperti sedang menghadapi raja tertinggi. Bahkan, dia sangat mempercayainya. Setahun kemudian, Xia Qingchen benar-benar akan memusnahkan garis keturunan Yu Hualong. Sayangnya, jarak kabinnya sudah jauh. Di Guiyi bisa merasakan bahwa dia dan keluarganya sudah dicap mati.
Dia mendapatkan kembali ekspresi tenangnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Lupakan, dia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Hati Xia Qingchen prihatin terhadap orang suci teratai putih, dan dia tidak punya waktu untuk mengejarnya. Melihat kristal ajaib di pelukan Su Xin, rasa sakit hatinya segera mereda, dan dia bahkan menunjukkan senyuman kegembiraan yang langka. Bagus sekali. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang suci teratai putih itu belum mati? Dia hanya jatuh ke dalam keadaan mati suri yang tersegel. Saya tidak percaya 7 teknik sihir yang menentang surga masih ada di dunia manusia. Tuan Iblis tidak terbatas, haruskah aku berterima kasih atau menyalahkanmu? Xia Qingchen bergumam. Raja Iblis tanpa batas adalah dewa iblis tiada taraf yang pernah dia bunuh di masa lalu. Dewa puncak kuno yang telah mengintimidasi semua orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menciptakan teknik rahasia yang mengejutkan dunia, 7 teknik sihir yang menantang surga. Setelah berkultivasi, 7 kali kerasukan iblis dan 7 kali kemunculan iblis akan memungkinkan seseorang mencapai tubuh iblis tertinggi dan menjadi guru iblis yang menguasai dunia. Namun, setiap kali dia bergabung dengan iblis, dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Sejak zaman kuno, satu-satunya orang yang bisa bertahan 7 kali adalah Master Iblis tanpa batas. Tanpa diduga, meskipun dia telah meninggal, 7 teknik sihir yang menentang surga telah menyebar ke dunia fana dan dikembangkan oleh orang suci teratai putih. Tanpa teknik ini, orang suci teratai putih pasti sudah lama meninggal. Namun, justru karena teknik inilah orang suci teratai putih tidak akan berumur panjang. Setelah teknik ini dipelajari, teknik ini tidak dapat dihentikan lagi, atau seseorang akan mati karena kekuatan iblis yang membanjiri tubuh mereka. Dia benar-benar telah mengembangkan teknik rahasia yang merepotkan. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Su Xin mengirimnya ke pelukan Xia Qingchen dan berkata dengan prihatin, bisakah istrimu diselamatkan? Ya, tapi ini sedikit merepotkan. Xia Qingchen menyipitkan matanya. Saya butuh beberapa hal. Saya yakin Anda tidak akan dapat menemukannya di punggung bukit bulan surgawi. Bahkan, Anda mungkin tidak bisa menemukannya di alam keren. Apa itu? Su Xin terkejut. Alam sejuk itu sangat luas dan bisa dikatakan memiliki segalanya. Aku ingin, darah dewa. Xia Qingchen berbicara. Kristal ajaib dari 7 teknik sihir yang menantang surga hanya dapat dicairkan dengan darah dewa. Namun, darah dewa sangatlah langka. Bagaimana hal itu bisa ada di dunia fana? Ekspresi Su Xin berubah menjadi tidak sedap dipandang. Saya pernah membaca tentang aula surgawi sebelumnya. Dewa tidak jatuh ke dunia fana. Setelah mereka mati, tubuh mereka akan kembali ke 9 surga. Dunia fana tidak mungkin menemukan darah dewa. Su Xin memandang Xia Qingchen dengan hati-hati, mendesah dalam hati. Tidak ada yang lebih tragis di dunia ini selain menyaksikan istri Anda meninggal di depan Anda. Orang suci teratai putih adalah wanita yang saleh dan adil. Ini jarang terjadi di dunia. Mengapa seseorang begitu kejam menyakitinya? Kata Su Xin dengan kebencian. Dia juga pernah mendengar rumor tentang orang suci teratai putih. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit wanita ksatria yang mengabdikan dirinya untuk menegakkan keadilan, dan tidak kalah dengan pria. Tanpa diduga, dia dijebak. Xia Qingchen merasakan sakit yang menusuk di hatinya, dan pandangannya beralih ke sisi lain rangka kapal. Tidak ada bunga yang menyelam ke dalam air, siap berlari. Xia Qingchen tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, menariknya kembali. Tuan Muda Xia, tidak ada bunga yang berlutut dan berkata, saya dibutakan oleh keserakahan. Itu adalah sebuah kesalahan. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Xia. Xia Qingchen tidak berekspresi, tapi suaranya rendah. Jika aku memaafkanmu, siapa yang akan memaafkan kakak seniorku? Dentang, pedang yang patah menunjuk ke dahi tanpa bunga. Pada saat kritis, dia berkata dengan panik, tunggu. Saya tahu di mana menemukan darah dewa. Dalam perjalanan ke sini, Di Guyi telah mengatakannya. Bab 643, dipotong menjadi 9 bagian. Berbicara, Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Tidak ada mata bunga yang berkedip. Dia menggunakan jarinya untuk menjauhkan pedang Xia Qingchen dan berkata, kamu harus berjanji bahwa jika aku memberitahumu, kamu tidak akan membunuhku. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia masih ingin hidup. Dia setengah bertanggung jawab atas situasi orang suci teratai putih saat ini. Jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa menenangkan niat membunuhnya?
Saya berjanji kepadamu, selama apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dia menekankan 4 kata terakhir. Dari sini, orang bisa melihat kebencian di hati Xia Qingchen. Su Xin menghela nafas sedikit. Xia Qingchen masih berhati lembut. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti Wu Hua pergi? Dan dia, Anda tidak diperbolehkan membiarkan dia bergerak. Tidak ada bunga yang berkata. Xia Qingchen bisa memilih untuk tidak membunuhnya, tapi Su Xin bisa. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun. Xia Qingchen berbicara. Akhirnya, tidak ada bunga yang lega. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar dari Di Guyi bahwa 20 tahun yang lalu, gerbang neraka terbuka dan memusnahkan setengah dari ahli di alam dingin, menyebabkan bencana besar. Dan yang menyebabkan semua pembantaian ini adalah telapak tangan Dewa Iblis. Setelah itu, telapak tangan iblis itu ditekan dan dibawa pergi oleh seorang ahli misterius. Ada 10 tetes darah dewa yang dicurigai tertinggal di tempat kejadian, dan dibawa pergi oleh Pangeran Liang. Sejak itu, keberadaan mereka tidak diketahui. Keberadaannya tidak diketahui. Anda menyebut informasi ini. Namun, setetesnya ditempatkan di istana militer. Dalam 20 tahun, itu diencerkan menjadi sumber darah dan diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi. Mungkin itu bisa melelehkan kristal ajaib. Alis Xia Qingchen mengendur. Mengingat betapa kuatnya darah dewa, meskipun itu hanya cairan encer, darah itu masih mampu melelehkan kristal iblis tersebut. Namun, dibandingkan dengan darah dewa asal, efek pengencerannya akan jauh lebih lemah. Itu hanya akan menambah waktu pencairan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Tidak ada bunga yang mundur. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Santo Teratai Putih itu, ujarnya, tolong selamatkan dia. Baiklah. Xia Qingchen mengangguk, pergi. Tidak ada bunga yang menghela nafas lega. Xia Qingchen memang menepati janjinya. Namun, dia sama sekali tidak bersyukur. Sebaliknya, dia merasa kedinginan. Aku tidak tahu kamu begitu setia. Sepertinya aku salah. Daripada membalas dendam padamu, lebih baik aku membunuh keluarga dan temanmu. Mudah dan bisa membuatmu menderita. Dia berpikir sendiri dan dengan cepat membuat serangkaian rencana. Xia Qingchen, oh Xia Qingchen. Anda akan menyesali perilaku pedantik Anda hari ini selama sisa hidup Anda. Tidak ada bunga yang menyeringai dan berpikir. Namun, saat Xia Qingchen mengucapkan kata, pergi. Pedang pendek di tangannya tiba-tiba terbang ke udara dan tidak memotong leher bunga. Sebuah kepala dengan senyuman terbang. Senyumannya memudar, dan matanya dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Xia Qingchen dengan jelas bersumpah bahwa dia akan melepaskannya. Pedang yang patah tidak berhenti di situ. Itu menebas 4 kali berturut-turut. Tidak ada bunga yang dipotong menjadi 9 bagian. Xia Qingchen mencabut pedang patahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak memotongmu menjadi 8 bagian, tapi 9. Pedang yang patah itu bergetar, dan darah yang tercemar keluar. Xia Qingchen mengambil kristal iblis milik orang suci Teratai Putih dan kembali ke gerbang Dewa Xiaohu. Melihat keadaan orang suci Teratai Putih saat ini, Xia Yuan mengepalkan tangannya setelah mempelajari urutan kejadian. Dia sangat marah. Mengapa klan Yu masih tidak mau melepaskan kita? Meskipun perjanjian hidup dan mati telah berakhir, klan Yu masih seperti roh dendam yang telah terjerat sampai sekarang, bahkan melibatkan orang suci Teratai Putih yang tidak bersalah. Ekspresi Xia Qingchen tenang, ini hanyalah pesta pora terakhir sebelum kematian seekor semut. Dia membalas. Dia mengeluarkan tanda identitas dari tanah suci awan bintang, dan tulisan, Xia Qingchen, terukir di atasnya. Su Xin, aula surgawi telah dihancurkan dan kamu telah mengkhianati Di Guyi. Mulai sekarang, ikuti aku. Xia Qingchen berbicara. Dalam perjalanan pulang, Su Xin sudah mengetahui detail aula surgawi. Mendengar ini, dia hanya menghela nafas dan tidak menyalahkannya, kuil Sen berantakan. Aku khawatir apakah aku akan dihukum oleh dewa. Saya tidak menyangka itu akan hancur di tangan Anda. Itu setengah terpenuhi. Xia Qingchen dengan tenang tersenyum. Sebenarnya, kata-katanya sepenuhnya benar. Kuil itu memang menderita hukuman surgawi dari God King Dashless. Dia menyerahkan token itu kepada Su Xin, ambil. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengikutiku. Jika orang lain mengatakan ini, Su Xin hanya akan mengejeknya. Tidak peduli seberapa tunawismanya dia masih merupakan sosok astral utama yang dapat mengubah cuaca dengan bersembunyi di punggung bukit langit bulan.
Siapa di antara para penguasa Sein yang tidak takut setengah mati? Manakah dari 4 keluarga besar bangsawan yang tidak terkejut? Namun, dia tidak bisa menolak kata-kata Xia Qingchen. Xia Qingchen adalah orang yang telah mengambil nyawanya. Baiklah, katanya. Su Xin tersenyum tak berdaya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, ambil token perintahku dan pergi ke Aula 5 Harta Karun. Anda akan tahu bahwa mengikuti saya bukanlah keputusan yang salah. Aula 5 Harta Karun. Su Xin sangat terkejut. Aula 5 Harta Karun adalah kekuatan baru yang telah mengalami lonjakan kekuatan. Ia telah mengumpulkan kekayaan besar dengan menjual segala jenis obat-obatan rahasia dan mengumpulkan para ahli dari seluruh dunia. Aula Surgawi selalu memperhatikan. Kepala Aula telah menyatakan keprihatinannya beberapa kali dan secara konservatif memperkirakan bahwa 5 Aula Harta Karun diam-diam merekrut pasukan dan kekuatan mereka kemungkinan melebihi gabungan 4 keluarga besar. Berikan surat ini kepada 5 kepala dari 5 Aula Harta Karun. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Xia Qingchen berbicara. Su Xin tidak mengerti maksudnya. Meskipun reputasi Xia Qingchen sangat bagus sekarang, sangat tidak realistis baginya untuk memimpin Aula 5 Harta Karun, bukan? Oh, aku pergi sekarang. Su Xin menyimpan surat itu. Secepat mungkin, jawab Xia Qingchen. Jika mereka memberi Anda sesuatu, terima saja, jangan hanya sekedar basa-basi, tambahnya setelah jeda. Su Xin memasang ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang bisa diberikan pihak lain kepadanya untuk pekerjaan messenger? Ini hanya sedikit biaya teh, bukan? Siapa peduli? Setelah dia pergi, Xia Qingchen melirik Xia Yuan dan Xia Jie, merasa tidak nyaman. Ayah, Bibi, ikutlah bersamaku ke kediaman Pangeran Liang. Kekuatan klan Yu begitu besar sehingga mereka bahkan bisa mengendalikan aula surgawi di punggung Bukit Langit Bulan. Jika pihak lain memiliki niat untuk menyakiti Xia Yuan dan Xia Jie, tidak ada kekuatan di punggung Bukit Langit Bulan yang dapat menghentikan mereka. Mungkin lebih aman menyimpannya bersamanya. Tuan Muda Xia, mengapa saya tidak membawa mereka kembali ke kediaman Sang Putri? Tidak peduli seberapa kuat Yu Hualong, tidak mungkin dia masuk ke rumah putri untuk memintanya, kan? Wanita parubaya itu menyarankan. Dia sudah tahu bahwa Xia Qingchen sedang bersiap untuk pergi ke istana militer, salah satu dari 10 istana, dan bukan aula putri orang-orang luar biasa. Jika Tuan Muda Xia mendapatkan apa yang diinginkannya, belum terlambat baginya untuk kembali. Tujuan wanita parubaya melakukan ini sangat sederhana. Dia ingin mengikat Xia Qingchen ke sisi sang putri. Sejujurnya, Xia Qingchen tidak terlalu ingin terlalu dekat dengan Putri Yanyu. Masalah bayi api surga adalah bahaya yang tersembunyi. Namun, saat ini, dialah satu-satunya yang bisa melindungi Xia Yuan dan Xia Jie tanpa kecelakaan apapun. Tentu, juga, beritahu Putri Yanyu bahwa jika ayah dan bibiku tidak terluka, aku akan memberinya kejutan. Xia Qingchen berbicara dengan makna yang lebih dalam. Racun es wanita parubaya kemungkinan besar berasal dari Putri Yanyu. Itu jauh lebih efektif daripada bayi api surgawi, dan bisa mengimbangi segalanya. Bagus. Wanita parubaya itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan sepucuk surat dan dengan ragu-ragu berkata, status 10 istana alam dingin sangat tinggi, dan putra sang putri tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Bahkan sang putri sendiri mungkin tidak bisa ikut campur. Jadi, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan kualifikasi sumber darah. Yang bisa saya lakukan adalah membantu Anda menulis surat rekomendasi, yang memungkinkan Anda memasuki istana militer dengan lancar. Tapi sang putri dan aku tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu. Xia Qingchen mengambil surat rekomendasi itu, surat ini telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Terima kasih banyak. Pangeran Liang mempunyai terlalu banyak putra. Jika putra-putranya diizinkan mengendalikan 10 istana, pemerintahan Pangeran Liang sudah lama berada dalam kekacauan. Karena itu, Pangeran Liang melarang keturunannya mengganggu 10 istana. Xia Qingchen mengetahui kesulitan mereka dan tidak meminta terlalu banyak. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Juga, kekuatan di istana militer rumit, dan ada orang-orang Yu Hualong di antara mereka. Anda harus berhati-hati. Wanita parubaya itu berkata sambil memanggil seekor burung besar. Bab 644 akhirnya melihat saudara perempuanku. Xia Qingchen mengangguk. Karena mereka menuju ke wilayah dingin, mereka harus bersiap melawan pasukan Yu Hualong. Dia mengirim Xia Yuan dan Xia Jie dan dengan tulus berkata, ayah, bersabarlah. Keluarga ibu akan menghubungimu cepat atau lambat.
Xia Yuan memeluk Xia Qingchen, matanya basah. Nak, ayahmu mengkhawatirkanmu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dibandingkan reuninya dengan Huang Yanran, dia lebih mengkhawatirkan Xia Qingchen. Dia masih anak-anak, dan seharusnya tumbuh dengan hati-hati di bawah naungan orang tuanya. Namun, dia menanggung tekanan yang tak terbayangkan saat dia maju. Ayah, Bibi, kamulah orangnya. Jaga dirimu. Xia Qingchen memeluk mereka erat-erat dan melihat mereka pergi. Dia merasa lega. Sekarang setelah dia menyelesaikan urusannya di punggung Bukit Langit Bulan, dia akan menuju ke istana militer dan membuka kunci kristal iblis milik orang suci teratai putih sesegera mungkin. Dia juga menyapanya kamu kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada 3 jenderal surgawi dan 3 iblis besar, Xia Qingchen membawa Dendam dan Lian Xing bersamanya dan menuju ke kediaman kerajaan Liang. Hahaha, anggur yang enak, anggur yang enak. Tamu bertopi bambu itu meneguk banyak araknya dan berkata dengan gagah berani, seseorang pasti berbahagia jika bangga dengan hidupnya, jangan biarkan cangkir emas menghadap bulan kosong, batuk-batuk, uhuk. Tiba-tiba, dia tersedak sisa anggur di mulutnya. Wajahnya memerah dan dia terbatuk-batuk hingga dia membungkuk. Geraji lewat, mata anjingnya menunjukkan penghinaan terhadap seorang raja. Bertindak keras gagal, 0 poin. Tamu bertopi bambu itu mengangkat kepalanya, mata di bawah pinggiran topinya menatap tajam ke arah Dendam. Ayo, bertarung 300 ronde dengan pahlawan ini. Dia segera berdiri dan melangkah keluar. Tak disangka, kakinya menginjak seteguk daging sapi yang baru saja dibatukkannya. Karena sudah dikunyah, halus sekali. Saat dia menginjaknya, dia langsung terpeleset. Ah! Tamu bertopi bambu itu menjerit dan langsung terjatuh terlentang. Semua makanan dan anggur di atas meja tumpah ke sisinya. Adegan itu sangat memalukan. Geraji dengan susah payah menutup matanya dan menggelengkan kepala anjingnya, aku tidak tega melihatnya. Tatapan Xia Qingchen berkedip-kedip, dan dia berkata tanpa ekspresi, ayo pergi, katanya. Rombongan langsung menuju dermaga, bersiap menggunakan kapal untuk menyeberangi laut dan mencapai kediaman Pangeran Liang. Mereka melewati jalur gunung yang harus mereka lewati. Saat dia berjalan di bawah pohon, beberapa dedaunan hijau segar bergemerisik. Salah satunya jatuh di kepala anjing Dendam. Tanpa sadar ia melihat ke atas dan melebarkan matanya. Tamu bertopi bambu itu berdiri di atas dahan dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya menunjuk ke kejauhan. Dia berkata dengan gagah berani, pohon-pohon tumbang yang tak berujung berdesir, dan sungai yang tak berujung mengalir. Pemuda di bawah pohon, bisakah kamu melihat dunia di mataku? Sikap, nada, dan nadanya seperti seorang ahli di pantai, menunjukkan dunia. Tanpa menunggu jawaban Xia Qingchen, dia melanjutkan, kamu pasti tidak dapat melihat bahwa mataku dipenuhi dengan 2 kata dunia. Mulut Geraji bergerak-gerak, bukankah itu 4 kata? Tamu bertopi bambu itu langsung terbatuk-batuk dan melotot kesal karena marah. Jangan perhatikan detail kecil ini. Singkatnya, saya adalah orang dengan bakat dan strategi hebat, belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Kakak, kedua burung gagak itu terbang berdampingan dan menarik 2 gumpalan kotoran burung. Satu jatuh di jarinya, sementara yang lain jatuh di samping mulutnya. Ah, tampar gagak, gagak sialan, aku benci kamu, pria bertopi bambu itu gemetar karena marah. Tak disangka, saat ia menghentakkan kakinya, terdapat lumut lembab di dahan. Dia menginjaknya dan terpeleset lagi. Celepuk. Kali ini, dia jatuh dari pohon setinggi beberapa sang. Hasilnya jelas sekali. Pantatnya yang pertama mendarat di tanah, dan secara kebetulan, dia jatuh ke batu yang keras. Apa yang tidak terbayangkan adalah bahwa area dalam jarak 10 zang dari pohon itu semuanya adalah tanah lunak. Hanya ada sebuah batu seukuran kepala manusia yang menonjol. Dan dia tidak jatuh dimanapun, tapi dia jatuh tepat di atas batu. Kelopak mata Xia Qingchen bergerak-gerak, dan dia samar-samar merasakan pantatnya pun sakit. Ah, benar saja, pria bertopi bambu itu menjerit seperti babi dan berguling-guling di tanah. Tuan Chen, apakah orang ini dirasuki roh sial? Dendam tidak bisa berkata-kata. Jika kamu tahu, kenapa kamu tidak menjauh darinya? Xia Qingchen bertanya. Ayo pergi. Lian Xing bergidik. Siapa yang ingin dikaitkan dengan orang yang tidak beruntung? Jangan pergi. Pria bertopi bambu menutupi pantatnya dan bangkit. Dia sangat marah hingga melemparkan topi bambu dari kepalanya. Anehnya, di bawah topi bambu itu ada wajah seorang gadis berusia 10 tahun.
Dua baris air mata yang belum terhapus menggantung di mata hitam putih jernihnya. Wajah kecil Cui Dan yang menakutkan dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Dia mengayunkan kakinya dengan marah dan melepaskan jangkungan yang diikatkan pada kakinya. Tidak heran dia tidak tahu cara bergulat. Ternyata untuk berpura-pura menjadi dewasa, dia memasang ini di bawah kakinya. Kamu bulan, kan? Gadis kecil itu mengeluarkan serangga iblis yang berkicau. Suara serupa terdengar dari lengan baju Xia Qingchen. Dia mengeluarkan serangga iblis serupa dan berkata dengan penuh arti, serangga iblismu seharusnya milik Luo Suixian, kan? Bagaimana bisa dengan gadis kecil sepertimu? Itu adalah serangga kicau Zimu yang diberikan Luo Suixian kepadanya, dan yang lainnya seharusnya ada di tangan Luo Suixian. Kamu adalah gadis kecil. Gadis kecil itu mengusap pantatnya yang masih sakit dan memperlihatkan taringnya serta mengacungkan cakarnya. Saya Ye Linglong, pahlawan wanita tak terkalahkan yang menantang Dewan Universal. Kamu Linglong. Xia Qingchen belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi nama keluarga ini. Kamu adalah adik perempuan kamu Mo Qiong. Xia Qingchen menyelidikinya. Ye Mo Qiong pernah berkata bahwa saudara perempuannya juga datang ke Sky Moon Ridge dan mencoba menantang berbagai ahli. Mungkinkah kacang kecil ini adalah saudara perempuannya? Siapa saudara perempuannya? Aku musuh bebuyutannya. Hentikan omong kosong itu, kata Ye Linglong dengan marah. Saya akan menantang Anda hari ini. Graji tidak dapat menahan tawanya, di hadapanku. Dugu Qiubai, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan. Hahaha, hahaha. Ye Linglong berkedip dan berkata dengan terkejut, kamu tak terkalahkan. Benar-benar. Saya yakin, kalau begitu aku akan menantangmu. Graji menepuk dadanya dan berkata, tentu. Dendam. Xia Qingchen memiliki senyuman yang bukan senyuman, dendam, kamu bukan tandingannya. Tuan Chen, Anda meremehkan anjing Anda sendiri. Aku telah mengikutimu sampai sekarang, dan aku belum pernah dikalahkan. Graji sangat tidak puas. Xia Qingchen tersenyum, kekuatanmu memang di atas miliknya. Namun, Anda pasti tidak akan bisa menang melawannya. Saya tidak percaya. Graji melangkah maju dan berteriak, gadis kecil, aku akan membiarkanmu melihat bayangan pertempuran Tuan Anjing yang perkasa dan luar biasa. Celepuk. Tiba-tiba, sebuah dahan yang layu tumbang tanpa peringatan apapun dan mengenai kepala dendam. Benda itu langsung hancur, dan ia berkata dengan linglung, sialan, dia benar-benar tahu cara menghancurkannya. Ia bahkan lebih marah dan berkata dengan gagah berani, ayo, gadis kecil. Tuan Anjing, aku. Bang! Graji tersandung dahan yang terkubur di dalam lumpur dan langsung jatuh ke dalam lumpur. Aku? Ini adalah penghinaan besar, anjing tuanku. Bang! Seekor burung besar terbang melewatinya. Sebuah tas di atasnya terlepas dan jatuh, mengenai kepala pemarah. Graji pingsan di tempat. Matanya memutar ke belakang dan mengeluarkan air liur putih. Ye Linglong mengambil topi bambunya dan meniupnya pelan-pelan, tampak seperti seorang ahli. Kamu telah kalah. Zhang Lianxing tercengang, sialang, bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Graji bahkan belum bergerak dan itu sudah sangat sial, dia kalah. Bab 645, apakah kamu mengaku kalah? Zhang Lianxing menyadari kekuatan dendam. Setidaknya ia menduduki peringkat ke-70 di papan universal. Pada akhirnya, dia dikalahkan tanpa menyadarinya. Ye Linglong mengangkat gunting dan berkata sambil tersenyum, sebagai lawan yang kalah dari pahlawan ini, kamu harus menyerahkan sejumlah rampasan perang. Dia mengambil gunting dan memotong semua bulu di tubuh dendam. Kemudian, dia menyingkirkan semua bulunya dan dengan senang hati melemparkannya ke tempat penyimpanan tempatnya. Angin pegunungan yang sejuk bertiup lewat. Graji tertiup angin dingin, menyebabkannya terbangun secara tidak wajar. Di mana aku? Kenapa dia tertidur? Ah! Graji segera mengeluarkan teriakan 180 desibel, buluku. Orang tak berperasaan manakah yang memotong bulu anjingku yang cantik dan suci? Hehe, tentu saja itu adalah pahlawan wanita yang tak terkalahkan. Ye Linglong berkata dengan bangga. Graji memelototinya dan langsung menggonggong, gadis malang. Tuan Anjing akan memberitahu Anda mengapa bunganya sangat merah. Saat dia hendak menerkam, tiba-tiba, sebuah batu besar di lereng itu terlepas dan terguling. Graji tertangkap basah dan terlempar ke batu besar di tempat. Puff! Graji sekali lagi mengeluarkan busa putih. Ia mengangkat cakarnya dengan enggan dan menunjuk ke langit. Aku, nenekmu. Bang! Bang! Sebuah batu seukuran kepalan tangan,
setelah beberapa kali guncangan, menghantam wajah anjing yang dendam itu. Ia mengerang kesakitan dan jatuh pingsan lagi. Ye Linglong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Matahari terbit di timur, dan indahnya tak terkalahkan. Wahahaha. Saat dia tertawa, sebutir kurma jatuh dari langit dan jatuh ke tenggorokannya. Ah! Uhuk, 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 wah, tenggorokan Ye Linglong tersumbat, dan dia berjuang untuk waktu yang lama sebelum berhasil memaksakan kencannya. Wajah kecilnya merah dan air mata keluar. Dia hampir mati karena ini. Sial, sial, kau mempermainkanku, Ye Linglong berteriak ke arah langit. Yang mengejutkannya adalah hujan kurma jatuh dari langit dan mengenai kepala Ye Linglong. Segera, kepalanya penuh memar. Dia menitikkan air mata dengan menyedihkan dan menyentuh bintik merah dan bengkak di dahinya. Dia sangat sedih, bukankah itu hanya menantang seseorang? Menurutmu itu mudah bagiku. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia memamerkan giginya dan menatap Xia Qingchen. Datang dan bersainglah dengan saya. Jika aku menang, aku akan segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Xia Qingchen melirik dendam, yang seperti anjing mati, dan tersenyum dengan tenang. Saya tidak ingin bersaing. Siapapun yang memiliki mata yang tajam pasti bisa mengetahui bahwa Ye Linglong dirasuki oleh kesialan. Setiap perkataan dan tindakan bisa membawa kesialan. Namun, jika seseorang mencoba menyakitinya atau berdebat dengannya, kesialannya akan segera berpindah ke pihak lain. Perdebatan dan permusuhan Graji semuanya menjadi kenyataan, dan hasilnya terlalu tragis untuk dilihat. Jika Xia Qingchen bertanding dengannya, nasib buruk pasti akan menimpanya. Mengapa? Kamu adalah ahli nomor 1 di Sky Moon Ridge. Ye Linglong menerima begitu saja. Mulut Zhang Lianxing bergerak-gerak. Sudah berapa lama ada berita tentang orang terkuat di Sky Moon Ridge? Terlebih lagi, mengapa orang nomor 1 di Sky Moon Ridge harus berdebat denganmu? Apakah dia mencari masalah? Namun, tanpa diduga, Xia Qingchen tidak menolaknya. Aku bisa berdebat denganmu, tapi apa yang akan kuambil darimu jika aku menang? Siapapun yang dimenangkan Ye Linglong, dia akan mengambil barang dari orang itu. Dia tidak bisa menjadi pengecualian hanya karena dia kalah, bukan? Aku, Ye Linglong menepuk dadanya. Saya pernah bersumpah. Selama dia bisa mengalahkanku, aku akan menjadi miliknya. Dia berkata. Xia Qingchen tersenyum, lalu apa yang kamu inginkan dariku? Dia bertanya. Ye Linglong memegang gunting besar dan memandangi rambutnya. Aku akan mengubahmu menjadi biksu. Ekspresi Xia Qingchen sedikit menegang. Mengapa? Ye Linglong mendengus. Saya seorang wanita yang sopan dan saya benci pria jahat yang paling menyakiti gadis-gadis muda. Kamu, Yue, dicintai oleh ribuan gadis muda. Untuk mencegah mereka dirugikan di masa depan, saya hanya bisa membiarkan Anda menjadi biksu. Sudut bibir Xia Qingchen sedikit bergerak. Kaca-kaca. Ye Linglong melambaikan guntingnya sambil tersenyum. Demi bayimu, kamu harus melakukan yang terbaik. Baik-baik saja maka. Xia Qingchen berjalan mendekat. Ye Linglong berdiri diam dengan senyuman di wajahnya, bergumam dengan senyuman nakal, bodoh sekali. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka yang berdebat denganku semuanya akan mendapat kesialan besar? Akan ada pukulan gemilang lainnya dalam rekor pertarungan saya. Ye Linglong menatap Xia Qingchen, yang semakin dekat, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Dia mengantisipasi bahwa nasib buruk akan tiba-tiba menimpanya. Namun, Xia Qingchen tidak mengalami nasib buruk bahkan ketika dia berada 3 kaki di depannya. Ye Linglong tidak hanya tidak khawatir, tetapi matanya juga berbinar. Dalam pengalaman masa lalunya, semakin buruk nasib buruk datang, semakin buruk. Hal yang paling menakutkan adalah suatu kali, musuh tingkat bulan telah menyerangnya dengan telapak tangan, hanya untuk disambar sampai mati oleh sambaran petir dari langit yang cerah. Kekuatan terbesarnya bukanlah kekuatannya sendiri, tapi kesialannya yang tak terkalahkan. Kamu tidak akan menolak. Kamu kalah. Xia Qingchen meraih bahunya, kamu kalah. Ye Linglong berkata dengan bangga, hanya ketika aku mengakui kekalahan secara lisan maka itu dianggap kekalahanku. Dia diam-diam menantikan datangnya kemalangan yang dahsyat. Pemandangan itu pasti luar biasa. Bagus. Aku akan membiarkanmu dengan patuh mengakui kekalahan. Xia Qingchen merentangkan telapak tangannya dan memukulnya dengan kejam. Suara garing bergema dengan jelas di hutan. Ye Linglong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ke langit, hahaha. Petir, dia menyentuhku, pukul dia. Namun,
Langit tidak berawan dan dunia sunyi. Tidak ada satupun kentut yang terdengar. Mata besar Ye Linglong menatap langit tanpa berkedip. Petir yang dia nantikan tidak muncul. Sebaliknya, kata-kata Xia Qingchen terngiang-ngiang di telinganya. Apakah kamu mengaku kalah? Tentu saja tidak. Jika kamu memiliki kemampuan, pukullah lebih keras. Ye Linglong sangat yakin bahwa semakin lama waktu berlalu, nasib buruknya akan semakin buruk. Xia Qingchen tidak memilikinya sekarang. Ini berarti dia akan menjadi lebih sial di kemudian hari. Maumu. Xia Qingchen mengambil tongkat kayu dan memukul telapak tangannya dengan kejam. Ayo! Ye Linglong menjerit kesakitan dan kemudian segera menatap ke langit, berharap ada kilatan petir. Namun, dengan awan putih dan angin pegunungan, segalanya terasa nyaman. Ye Linglong menahan rasa sakit di telapak tangannya dan berkata dengan keras kepala, lebih berat. Dia tidak percaya bahwa nasib buruk tidak akan datang. Nasib buruk ini lahir sejak lahir, dan tidak pernah gagal sejak muda. Mereka yang menindasnya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seharusnya sama sekarang. Tidak ada gunanya meski 100 kali lebih berat. Nasib burukmu tidak dapat ditransfer kepadaku. Xia Qingchen menggoda. Bahkan patung Dewa Frost tidak dapat menahan kekuatan dewa dan hancur karena tekanan. Nasib buruk belaka akan hilang oleh dampak dari sosok itu ketika mendekatinya. Bahkan jika dia mengalahkan Ye Linglong sampai mati, dia tidak akan beruntung sedikit pun. Jangan mencoba menipuku. Ye Linglong mendengus. Xia Qingchen tidak bisa menahan diri lagi dan menamparnya lebih dari 10 kali berturut-turut, menyebabkan Ye Linglong menjerit kesakitan. Namun, itu seperti yang dia katakan. Tidak ada nasib buruk yang menimpa Xia Qingchen sama sekali. Saat ini, telapak tangan Ye Linglong sudah bengkak seperti roti kukus putih, dan dia mengerang kesakitan. Ketika dia melihat Xia Qingchen hendak menamparnya lagi, garis pertahanannya akhirnya dipatahkan. Dia menangis, saya kalah, berhenti berkelahi. Bisakah kamu memenuhi janjimu? Xia Qingchen bertanya. Ye Linglong segera berdiri, mengabaikan rasa sakitnya. Dia menepuk dadanya. Aku, pendekar pedang Linglong, telah berjalan di dunia petinju, dan aku bersedia menerima kekalahanku. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Bab 646-645 aneh. Apakah begitu? Berlutut. Xia Qingchen merenung, jongkok. Ye Linglong segera berjongkok dan berkedip sambil menatap Xia Qingchen. Mencapai. Ye Linglong segera dengan patuh mengulurkan telapak tangan kecilnya. Xia Qingchen mengeluarkan sekotak obat penyembuh dan menjejalkannya ke telapak tangannya. Setelah itu, dia mengelus kepalanya. Panggil aku Tuan. Halo, Tuan, kata Ye Linglong tanpa sadar. Namun setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa perkataan dan tindakannya seperti anjing peliharaan. Ah, apa menurutmu aku ini seekor anjing? Ye Linglong meledak marah. Xia Qingchen menjawab, semua itu adalah milik guru. Bukankah sama saja menjadi manusia atau anjing? Petik 2. Ye Linglong memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Semuanya milik master, tidak ada bedanya. Anak-anak mudah dibodohi. Ikuti aku. Xia Qingchen berbicara. Ye Linglong ragu-ragu sejenak. Aku harus kembali dulu. Saya harus memberitahu para tetua di klan. Kalau tidak, mereka akan mengkhawatirkanku. Xia Qingchen menjawab tanpa ragu, baiklah. Setelah selesai, datanglah ke istana militer untuk menemukan saya. Petik 2. Dengan adanya bak kicau Zimu, akan sangat mudah bagi Ye Linglong untuk menemukan Xia Qingchen. Ah, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dan tidak pernah kembali? Ye Linglong mengira Xia Qingchen tidak akan membiarkannya pergi. Jangan khawatir, kata Xia Qingchen dengan santai, bahkan jika kamu melarikan diri, orang yang lebih tua akan mengikatmu dan mengirimmu kepadaku. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan seorang gadis kecil. Saat dia menamparkan pantatnya barusan, itu tampak seperti sebuah pelajaran, namun nyatanya, dia menyuntikkan sebagian dari keilahiannya ke dalam tubuh Ye Linglong. Ini akan mengimbangi kesialannya dan membuat hidupnya sedikit lebih lancar di masa depan. Dia mungkin tidak bisa merasakannya sendiri, tapi orang yang lebih tua seharusnya bisa merasakannya. Baiklah, aku akan membawakan pengikut baruku kepadamu, jangan khawatir, kata kamu Linglong. Kamu Linglong, bukanlah seseorang yang mengingkari kata-kataku. Setelah dia selesai berbicara, dia mengenakan topi bambu dan jubahnya lagi, yang lebih panjang darinya, dan berjalan ke Gunung Dewa dan hutan tua. Tidak lama kemudian, dia mendengar teriakan seseorang tersandung.
Lian Xing tidak merasa kasihan membiarkan Ye Linglong pergi, untungnya dia pergi. Kalau tidak, jika kita bersama seseorang yang dirasuki oleh orang yang tidak beruntung, kita harus menyumbat gigi kita meskipun kita akan minum air di kemudian hari. Tanpa diduga, Xia Qingchen berkata dengan lemah, orang yang merasukinya bukanlah orang yang tidak beruntung. Sebaliknya, itu adalah dewa yang sial. Apa? Mata Lian Xing membelalak, benarkah ada dewa yang sial di 9 surga? Petik 2. Xia Qingchen merasakan sedikit sakit kepala saat dia menjawab, tentu saja. Singkatnya, dewa kesialan, siapapun yang bertemu dengannya akan mengalami kesialan, termasuk aku, maksudku, bahkan God King yang tidak berdebu pun akan mengalami sedikit kesialan dari waktu ke waktu. Tuhan yang berjamur adalah dewa yang lebih berpengalaman dari dia. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari 10 dewa tertua di 9 surga. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, karena paling tidak mereka akan sial dan kehilangan sesuatu. Kemungkinan terburuknya, bencana akan jatuh dari langit dan mereka akan mati seketika. Dia masih ingat tahun itu ketika dia bersaing memperebutkan posisi God King dengan saingan yang kuat. Yang terakhir ini awalnya jauh di depan Xia Qingchen. Pada akhirnya, dia bertemu dengan Dewa Kemalangan di tengah jalan dan diberi pandangan ekstra. Apakah hasilnya? Saat pesaingnya hendak menang, dia secara tidak sengaja bersin dan meludahkan ketuhanannya, mati di tempat. Apa yang tidak disangka Xia Qingchen adalah bahwa Dewa Nasib Buruk kuno seperti itu akan benar-benar memasang proyeksi pada tubuh Ye Linglong. Ye Linglong adalah seorang manusia fana, bagaimana dia bisa menanggung kesialan yang dibawa oleh proyeksi Dewa Kesialan? Itu sebabnya dia mengambil tindakan untuk mengimbangi nasib buruknya. Itu bisa dianggap memenuhi janjinya untuk menjaga adik perempuannya. Tidak heran, pantas saja Night Demon Qiong pergi dengan tergesa-gesa setelah menyuruhmu menjaga adiknya, kata Lian Xing dalam kesadarannya. Orang ini, bagaimana dia meminta bantuan dari saudara perempuannya? Dia jelas-jelas menyalahkan bencana tersebut. Ayo pergi. Xia Qingchen tidak keberatan, ayo berangkat. Dia, Lian Xing, dan dengan enggan melangkah ke kapal menuju kediaman Pangeran Liang. Beberapa hari kemudian, Su Xin datang ke Lingnan. Saat dia berjalan di sepanjang sungai, dia merasakan banyak emosi. Saya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi Lingnan. Saya tidak menyangka dunia akan terbalik hari ini. Aliran sungai yang dulunya dingin dan tenang kini menjadi penuh sesak. Kapal dagang dengan segala jenis bendera berkerumun padat di permukaan sungai dan menuju ke markas Aula 5 Harta Karun. Su Xin tidak mengenali sebagian besar bendera itu. Itu pasti kelompok pedagang dari alam luar. Bahkan Pangeran Liang yang jauh pernah mendengar tentang skala bisnis dari 5 Harta Karun, kan? Su Xin merasa sulit untuk tenang. Dia menyentuh surat di pelukannya dengan gelisah dan berkata pada dirinya sendiri, Xia Qingchen benar-benar tahu bagaimana mempersulit orang lain. Saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa bertemu dengan atasan mereka, apalagi kepala dari 5 Aula Harta Karun. Tidak lama kemudian, di markas besar Aula 5 Harta Karun, terdapat halaman besar bergaya istana yang tidak lebih kecil dari kuil. Ia berdiri di puncak tebing patah hati. Dari kaki gunung hingga puncak, ada aliran perwakilan karavan yang tak ada habisnya yang mengadakan segala macam perjanjian, menunggu pemanggilan kepala Aula 5 Harta Karun. Mereka sampai di kaki gunung. Su Xin melihat sebuah aula besar. Para tamu baru masuk satu demi satu dan mengisi formulir lamaran mereka. Dia juga melangkah maju, tapi sebelum dia mendekat, dia mendengar serangkaian suara berderak. 2 penggarap alam bulan kecil berjubah putih dikirim terbang dengan kekuatan yang kuat. Peringatan yang agung dan menindas datang dari istana. Saya telah mengatakan bahwa Aula 5 Harta Karun menolak bekerja sama dengan Danau Perak. 2 orang dari danau yang bersinar keperakan, namun Anda berpura-pura berasal dari domain lain untuk melewati ini. Apakah kamu tidak menatapku? Sementara semua orang masih sok, seorang lelaki tua berjubah Daois dengan rambut tipis perlahan keluar. Ada tanda lahir alami di kepalanya, seperti bekas darah. Tanda darah, seru Su Xin dengan suara rendah. Orang ini adalah ahli hebat di tahap tengah alam bulan kecil. Kekuatannya bahkan lebih tirani daripada Master Aula-Aula Dewa Skymoon. Alasan mengapa Su Xin mengenalnya adalah karena Sui Yingzi pernah menjadi ketua Aula di wilayah lain. Dia datang ke punggung Bukit Langit Bulan untuk bertukar petunjuk dengan Master Aula Langit Bulan Surgawi. Dia bahkan berhasil mengalahkan Master Aula-Aula Langit-Langit dalam 10 gerakan. Pada saat itulah tanda berdarah itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Su Xin. Wajah kedua tetua Danau Perak dipenuhi ketakutan dan kemalangan.
Saya tidak menyangka bahwa mantan ketua aula di aula suatu wilayah akan menjadi penjaga aula 5 harta karun. Benar-benar membuka mata. 5 harta karun dapat memberikan apa yang kuinginkan, mengapa aku tidak bisa kalah dengan mereka? Sue Yinzi tertawa. Sedangkan untuk kalian, jika kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan bisa. Kedua lelaki tua itu segera pergi, tidak berani tinggal sedikit pun. Sue Yinzi berbalik tanpa ekspresi dan tiba-tiba melihat Susin dari sudut matanya. Dia benar-benar mengenalinya dan melambaikan tangannya, kamu dari aula Dewa Bulan Surgawi, kan? Hati Susin melonjak kegirangan dan dia segera melangkah maju. Susin menyapa tanda darah senior. Itu benar-benar kamu. Saya bertanya-tanya mengapa itu terlihat begitu familiar. Sue Yinzi membantunya berdiri dan menghela nafas, aku sudah mendengar bahwa Balai Langit Bulan Surgawi telah dihancurkan. Anda harus menenangkan diri. Susin mengangguk, saya akan mengikuti instruksi senior. Mengapa kamu di sini? Tanya Sue Yinzi dengan santai. Hati Susin menjadi rileks. Dia telah bertemu dengan seorang kenalan seorang senior. Seharusnya tidak sulit untuk bertemu dengan kepala aula 5 harta karun. Jika saya berani, tolong perkenalkan saya dengan kepala aula 5 harta karun, kata Susin. Dengan identitas dan status berdarah Mark, seharusnya mudah baginya untuk membawanya menjadi kepala keluarga. Tanpa diduga, Sue Yinzi menghela nafas dengan getir, kamu memang terlalu berani. Kepala aula 5 harta karun juga ingin bertemu dengannya. Ide yang aneh. Bab 647, mengirim surat untuk menyakiti orang. Ah, Susin sangat terkejut. Segel berdarah Daois memiliki status yang tinggi dan ahli yang hebat, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melihat kepala dari 5 aula harta karun. Senior, kamu pasti bercanda kan? Susin tertawa getir, merasa dirinya telah dipermainkan bodoh. Saya juga berharap saya bercanda dengan Anda, tapi sebenarnya tidak, kata segel berdarah Daois dengan ekspresi serius. Dia merendahkan suaranya dan berkata, sejujurnya, aku hanya dianggap sebagai penjaga tingkat menengah di antara para penjaga yang disewa oleh aula 5 harta karun. Saya hanya melihatnya sekali ketika keluarga saya menguji saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Saya belum pernah melihatnya lagi sejak itu. Senyuman pahit Susin menghilang, dan gelombang tak berujung muncul di hatinya. Kekuatan aula 5 harta karun bahkan lebih mengerikan dari apa yang diharapkan oleh Master Kuil. Jika seseorang seperti segel berdarah Daois hanya bisa menjadi penjaga tingkat menengah, bukankah ahli tingkat tinggi akan setara dengan Xiaohu dan Yuan? Uang benar-benar dapat membuat iblis menjadi batu kilangan. Susin menghela nafas. Sulit membayangkan bahwa dia bisa merekrut master tingkat leluhur yang hebat. Segel berdarah Daois setuju, tentu saja. Aula 5 harta karun itu kaya, mereka punya banyak uang. Kita bisa menggunakan uang untuk membeli barang-barang dari seluruh penjuru dunia untuk memenuhi kebutuhan monster tua seperti kita yang akan mati. Dan kita hanya perlu mengandalkan kekuatan dan gengsi kita sendiri untuk mempertahankan benteng. Kami hampir tidak perlu membayar berapapun harganya, jadi tentu saja itu sepadan. Susin merasa pahit di hatinya. Jika ini masalahnya, akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan misi yang diberikan Xia Qingchen padanya. Ngomong-ngomong, kamu masih belum memberitahuku kenapa kamu mencari kepala aula 5 harta karun. Tanya segel berdarah Daois. Seorang teman memintaku untuk membawa surat kepada kepala Balai 5 harta karun. Susin menahan diri dan berkata, teman macam apa dia? Bukankah dia sengaja mempersulitmu? Segel berdarah Daois melambaikan tangannya. Susin tahu bahwa dia tidak akan bisa mengirimkan surat itu. Mungkin dia tidak mengetahui situasi saat ini di aula 5 harta karun dan tidak bermaksud mempersulitku. Susin sangat yakin akan hal ini. Melihat ke aula yang megah, Susin tahu bahwa dia tidak akan bisa mengirimkan surat itu hari ini, jadi dia mengucapkan selamat tinggal, maaf mengganggu senior, junior akan pergi sekarang. Lupakan saja, kata segel berdarah Daois setelah beberapa pemikiran, ikut denganku. Mari kita lihat apakah saya dapat membantu Anda. Dia tidak tahan melihat mantan anggota aula surgawi yang tidak punya rumah untuk kembali, dan bahkan mengirim surat dari jarak ribuan mil pun tidak berhasil. Terima kasih, senior. Kekhawatiran Susin berubah menjadi kegembiraan dan dia berkata dengan terkejut. Ini hanya percobaan, kata segel berdarah Daois. Saya tidak bisa menjamin kesuksesan. Di bawah kepemimpinannya, Susin melewati aula utama dan langsung menaiki tebing patah hati, tiba di luar halaman. Perwakilan karavan yang tak terhitung jumlahnya berbaris dengan tertib.
Segel berdarah Daois memotong langsung ke depan barisan, tatapannya melewati penjaga di pintu, dan berteriak ke aula, Senior Lee, saya punya surat untuk kepala keluarga. Bisakah kamu membuat pengecualian? Lee Senior adalah eksistensi tingkat leluhur yang dia sebutkan. Di aula 5 harta karun, dia adalah satu-satunya orang dengan status tertinggi dan dapat bertemu dengan kepala keluarga kapan saja. Suein, kamu tidak menjaga kaki gunung, tapi di sini untuk mengantarkan surat. Lapisan arus udara hitam dan ki iblis tebal bergulung di aula. Lee Senior itu sebenarnya adalah binatang iblis. Saya punya junior yang tidak bisa dipercaya. Tolong buka pintunya untuk kenyamanan, Senior, kata segel darah Daois, menguatkan dirinya. Jika semua orang terbuka terhadap kenyamanan, apa gunanya aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga? Dikritik di depan mata semua orang, segel berdarah Daois secara alami kehilangan muka. Susin melihat ini dan langsung berkata, cetakan darah senior, lupakan saja, jangan mempersulitku. Bagaimana dia bisa tahan melihat seorang senior tua berada dalam posisi yang sulit baginya? Aku tidak punya pilihan lain, desah noda darah tanpa daya. Monster-monster ini sangat memusuhi manusia dan tidak pernah bersikap baik kepada mereka. Sesuai ekspektasinya, permintaan pertamanya akan membuahkan hasil seperti itu. Keduanya menghela nafas dan pergi tanpa suara. Tinggalkan surat itu pada penjaga. Jika saya bertemu Tuan Muda Jin Lin Fei, saya akan membiarkan dia membacanya terlebih dahulu. Jika menurutnya itu perlu, dia akan menyerahkannya kepada kepala keluarga. Kata binatang iblis itu. Susin sangat gembira dan segera menyerahkan agama itu kepada penjaga. Dia membungkuk ke arah aula utama dan berkata, terima kasih, senior. Terima kasih senior. Binatang iblis itu tidak terlalu keras. Pada akhirnya, itu masih memberi segel berdarah Daois beberapa wajah. Wajah anjing laut berdarah Daois bersinar. Dia membawa Susin kembali ke kaki gunung dan berkata, saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Susin sangat berterima kasih, senior telah memberiku bantuan besar, junior ini sangat berterima kasih. Lalu keluarlah dan tunggu beritanya. Jika Tuan Muda Jin Lin Fei telah melihat surat itu, saya akan memberitahu Anda. Segel berdarah Daois melambaikan tangannya. Susin terbebas dari beban berat dan datang ke pergola di luar aula, siap menunggu setengah hari. Dia tidak berpikir bahwa surat akan berisi informasi apapun. Lagi pula, apakah benda itu akan jatuh ke tangan Tuan Muda Jin Lin Fei atau tidak adalah masalah lain. Jika dia tidak menerima kabar apapun setelah setengah hari, dia akan pergi. Ketika anjing laut berdarah Daois kembali ke aula besar di kaki gunung, dia ingat pernah dimarahi oleh senior Lee di depan umum dan mau tidak mau merasa malu. Dia berkata dengan sikap mencela diri sendiri, di masa depan, saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi bahkan jika Anda memukul saya sampai mati. Saya tidak mampu kehilangan muka ini. Namun, bahkan sebelum dia bisa duduk, suara tergesa-gesa senior Lee terdengar seperti guntur di telinganya. Cetak darah Daois, surat apa yang kamu kirim? Mendengar ketidakpuasan dan rasa bersalah dalam suaranya, segel berdarah Daois segera merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berpikir, mungkinkah ada masalah dengan surat itu? Dia telah membuat marah Tuan Muda Jin Lin Fei. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berbaik hati membantu Susin, tapi apa hasilnya? Dia benar-benar menjebakku. Benar saja, niat baik tidak membuahkan hasil. Segel berdarah Daois dengan cepat berdiri dan memberi hormat ke langit, Lee Senior, ini kesalahan junior karena salah mempercayai orang lain. Anda sebenarnya tidak membaca surat itu sendiri. Sampai menimbulkan masalah. Dengan desir, binatang iblis mirip manusia yang mengenakan jubah hitam melintas ke aula. Tanda darah Daois buru-buru memberi hormat, jantungnya berdebar kencang. Senior Lee, apakah ada masalah dengan surat itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Itu hanya surat, masalah apa yang ditimbulkannya? Tuan Muda Jin Lin Fei kebetulan sedang bebas. Ketika dia menerima surat itu dan membaca kata-kata di dalamnya, ekspresinya berubah drastis. Dia pergi menemui kepala aula 5 harta karun. Dia bahkan tidak melihat isi surat itu. Apakah memang ada yang istimewa dari surat itu? Kamu sudah selesai. Saya telah berada di aula 5 harta karun selama lebih dari setengah tahun, tetapi saya belum pernah melihat Tuan Muda Jin Lin Fei terlihat seperti ini. Pasti ada yang salah dengan surat ini, kata senior Lee. Jantung segel darah Daois berdetak seperti drum. Mungkinkah segel itu telah menyentuh tabu dari aula 5 harta karun? Jika itu masalahnya,
masuk akal untuk mengusirnya. Dipersiapkan. Saat Senior Lee berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa, takut dia akan terlibat dengan master jalur cetak darah dan tidak terlibat. Tuan Muda Jin telah tiba. Penjaga di luar aula tiba-tiba berteriak. Senior Lee, yang hendak pergi, tidak punya pilihan selain mundur. Dia berkata dengan marah, kamu Daois terkutuk, kamu telah membunuhku. Sekarang Jin Linfei telah bertatap muka dengannya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia akan berpikir bahwa dia ada di sini untuk menyampaikan pesan, bukan? Bab 648, konten yang menakutkan. Segel berdarah Daois juga sedikit khawatir dan mengeluh tanpa henti. Ini benar-benar bencana yang tidak patut. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang akan terjadi. Segel berdarah Daois datang ke pintu masuk aula dan mengambil inisiatif untuk membungkuk, salam Tuan Muda. Segel berdarah Daois tiba-tiba menyadari bahwa Jin Lin tidak hanya memimpin. Di belakangnya, ada sekelompok orang yang padat. 5 di antaranya memiliki identitas yang menonjol dan sulit dipahami. Mereka adalah 5 pemimpin dari 5 aula harta karun, 5 pemimpin persekutuan dari 5 guild besar Lingnan. Mereka dikelilingi oleh penjaga, yang mengantar mereka ke aula. Jin Lin melangkah ke samping dan menunjuk ke jejak darah Daois. Ayah, ini dia. Jantung Mark yang berdarah Daois berdebar kencang. Sudah berakhir, dia benar-benar dalam masalah besar. Tanpa diduga, Jin Buhuan memisahkan para penjaga dan berjalan dengan cepat. Dia memegang tangan tanda darah Daois dan tersenyum sopan. Aku benar-benar malu dengan kerja kerasku, penjaga segel darah. Belum lagi segel berdarah Daois, bahkan Senior Lee pun tercengang saat itu juga. Bukankah dia datang untuk menanyai mereka? Bagaimana hal itu bisa menjadi kerja keras? Terlebih lagi, dari mana segel berdarah Daois mendapatkan pujian atas kerja kerasnya? Dia akan minum teh dan makan buah rohani sepanjang hari. Ketika dia punya waktu luang, dia akan menemukan beberapa pelayan kecil yang cantik untuk memijat bahunya. Kredit macam apa ini? Hati anjing laut berdarah Daois terbang dari neraka tingkat 9 ke langit. Dia bingung. Jika ada sesuatu, tolong instruksikan aku. Jin Buhuan dan yang lainnya sedang melihat sekeliling, seolah sedang mencari seseorang. Noda darah, di mana pembawa pesannya? Tolong undang dia kemari, kata Jin Buhuan. Jejak darah Daois bingung. Apa hubungannya dengan Suxin? Namun, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan dan pergi ke pergola di luar aula. Dari jauh, dia bisa melihat Suxin sedang minum teh sendirian dengan cemberut khawatir. Aula surgawi telah dihancurkan, dan dia tidak punya rumah untuk kembali. Dia tidak tahu kemana harus pergi di masa depan. Cepat ikut aku. Noda darah berjalan mendekat dan segera mendesak. Suxin terkejut dan berkata dengan heran, Senior. Apa masalahnya? Apa yang kamu tulis di surat itu? Noda darah bertanya dengan suara yang dalam. Saya hanya seorang messenger, bagaimana mungkin saya bisa melihat isinya? Kata Suxin bingung. Noda darah bingung, aneh sekali. Kelima pemimpin sebenarnya datang untuk menanyai Anda secara pribadi. Suxin sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli dan dia tergagap. Senior, apakah mereka sangat marah? Sepertinya tidak. Apakah kamu sangat senang? Suxin menghela nafas lega. Kelihatannya juga tidak seperti itu. Ekspresi mereka sangat serius dan serius. Hati Suxin langsung kacau. Dia sangat gugup dan berkata, bolehkah saya pergi? Saya hanya seorang utusan. Dia merasa sedih di dalam hatinya. Surat macam apa yang dikirim Xia Qingchen? Itu benar-benar membuat khawatir 5 orang yang bertanggung jawab. Tentu saja tidak. Bahkan jika itu adalah bencana, apakah kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Noda darah ditegur. Pengaruh 5 harta karun Hall saat ini sungguh luar biasa. Jika mereka ingin membunuh seseorang, tidak ada kekuatan di punggung Bukit Langit Bulan yang dapat melindungi mereka. Suxin ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia hanya bisa menekan rasa takutnya dan mengikuti jejak darah ke aula utama. Dia memasuki aula untuk melihatnya, dan seperti yang diharapkan. Ada banyak orang di mana-mana di aula. Di antara mereka, 5 orang dengan sikap luar biasa berdiri di tengah aula seperti bintang yang mengelilingi bulan. Berdasarkan intuisinya, Suxin dapat merasakan bahwa setidaknya ada 10 orang di aula yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Terutama pria misterius berjubah hitam itu, yang membuatnya panik. Segel Dao berdarah menatap Suxin, dan Suxin mengerti. Dia melangkah maju dengan gelisah dan membungkuk kepada 5 pemimpin, salam untuk 5 pemimpin.
Namun, termasuk Jin Buhuan dan yang lainnya, mereka segera maju dan membantu Su Xin berdiri. Mereka buru-buru berkata, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Semua orang saling memandang. Apa yang salah dengan seorang utusan yang tunduk pada 5 kepala? Jin Buhuan sangat sopan, nadanya selembut angin musim semi. Bolehkah aku bertanya apakah kamu Nona Su Xin? Ini aku, Su Xin mengangguk dengan gelisah. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku tokenmu? Jin Buhuan melanjutkan. Token. Baru sekarang Su Xin ingat bahwa selain surat, Xia Qingchen juga memberinya tanda tanah suci nebula kepada muridnya. Dia mengeluarkannya dan memberikannya pada Jin Buhuan. 5 pemimpin persekutuan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini memang tanda identitas Xia Qingchen. Mereka berlima saling memandang dan segera berlutut dengan satu kaki. Mereka berkata dengan hormat, bawahan dari 5 harta karun memberikan penghormatan kepada wakil kepala menara pendengar salju. Para penjaga di sekitarnya tertegun sejenak sebelum mereka segera mengikuti dan memberikan penghormatan. Senior Li dan segel berdarah Daois linglung untuk beberapa saat sebelum juga berlutut untuk memberi penghormatan. Mata anjing laut berdarah Daois melebar saat dia berpikir, apa-apaan ini? Wakil Master Menara Pendengar Salju. Su Xin. Dia berada di Aula 5 Harta Karun dan di punggung Bukit Bulan Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keberadaan seperti apa Menara Pendengar Salju itu? Itu adalah keberadaan yang misterius dan menakutkan. Dari mana asalnya, siapa pemilik menara, kapan dia muncul, dia tidak tahu sama sekali. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa rumah Tingsui bertanggung jawab atas banyak formula obat kelas atas. Pil obat yang mereka hasilkan lebih unggul dari pil obat saat ini dengan kualitas yang sama. Aula 5 Harta Karun yang tampaknya kuat sebenarnya hanyalah bawahan dari Menara Pendengar Salju. Setelah mengetahui bahwa Su Xin sebenarnya adalah wakil master Menara Pendengar Salju, bagaimana mungkin jejak darah Daois tidak terkejut? Tapi siapa yang tahu kalau Su Xin lebih bingung dari orang lain? Kamu salah orang. Su Xin buru-buru melambaikan tangannya. Eksistensi suci macam apa yang dimiliki Menara Pendengaran Salju? Beraninya dia menyamar sebagai wakil kepala Menara Pendengar Salju. Jin Buhuan berlutut dengan satu kaki dan berkata, Master Menara Pendengar Salju telah menyatakan dalam surat bahwa wanita Su Xin yang membawa surat ini dan tanda identitasnya adalah wakil Master Menara Pendengar Salju yang telah dia tunjuk. Mulai sekarang, Aula 5 Harta Karun kita akan mendengarkan perintah wakil kepala Su Xin. Su Xin merasa seperti sedang bermimpi. Surat itu diberikan kepadanya oleh Xia Qingchen. Mungkinkah Xia Qingchen adalah penguasa Menara Pendengaran Salju? Itu tidak mungkin. Penguasa Menara Pendengar Salju adalah keberadaan yang misterius. Jantung Su Xin berdebar kencang. Bukankah Xia Qingchen sangat misterius? Tubuh seorang pemuda telah berulang kali melakukan hal-hal yang menggemparkan. Dia? Apalagi isi surat itu? Su Xin bertanya. Jin Buhuan melihat ke kiri dan ke kanan, dan ekspresinya sangat serius, isi surat itu bersifat rahasia. Ini melibatkan perubahan mengejutkan yang akan terjadi di wilayah dingin 1 tahun kemudian. Saya khawatir tidak pantas untuk berbicara di sini. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran semuanya ketakutan. Perubahan mengejutkan di dunia keren. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka tentu akan menganggapnya sebagai lelucon dan menertawakannya. Bagaimanapun, wilayah yang sejuk adalah daratan yang luas. Tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh yang memicu perubahan yang mengejutkan. Tapi ketika keluar dari kepala Aula 5 Harta Karun, itu penuh dengan rasa membunuh. Hanya dalam kalimat singkat, mereka seolah telah melihat datangnya badai darah. Su Xin mendapat firasat bahwa masalahnya serius dan berkata, kalau begitu, ayo pergi ke tempat lain. Ya, Jin Buhuan berdiri dan berkata, silakan datang ke ruang rahasia pertama untuk mengobrol. Penjaga Li, tolong jaga ruang rahasia. Siapapun yang mencoba menguping, tidak peduli siapa itu, akan dibunuh tanpa ampun. Dia menginstruksikan. Orang-orang di aula adalah inti dari 5 aula harta karun. Yang terlemah adalah wali, dan yang terkuat adalah keturunannya. Namun, dia tetap membunuh tanpa ampun. Pelindung Li terkejut. Hal menakutkan apa yang tertulis di surat itu? Bab 649, Moral Masyarakat menurun hari demi hari. Dia tidak berani ragu dan mengantar 5 pemimpin persekutuan dan Su Xin ke ruang rahasia pertama. Kemudian, dia mengepung ruang rahasia dengan aura iblis yang kuat dan berkata dengan sikap bermartabat,
siapapun yang menyerbu ruang rahasia 100 kaki akan dianggap menguping, dan saya akan menghancurkan mereka. Jin Lin Fei dan yang lainnya sedang menunggu 10 zang jauhnya. Saudara Lin Fei, siapa yang mengirimkan surat ini? Kaulah yang memberikanku surat itu, jadi beritahu aku. Pemimpin serikat, cucu perempuan Yulong bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain 5 pemimpin besar persekutuan, satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Xia Qingchen adalah penguasa menara pendengaran salju mungkin adalah Jin Lin Fei. Dia menatap Mulongya, yang bertingkah genit, dan berkata dengan serius, bersiaplah untuk kepalamu jatuh, dan aku akan memberitahumu. Rumah Tingsui adalah inti dari Aula 5 Harta Karun. Bagaimana hal itu bisa terungkap dengan mudah? Yulongya menjulurkan lidahnya dan tidak berani bertanya lagi. Namun, rasa penasaran di hatinya semakin kuat. Siapa pemilik menara pendengar salju? Sebuah surat telah menggemparkan Aula 5 Harta Karun, dan tanda identitas telah membuat kepala keluarga tunduk padanya. Di ruang rahasia, 5 orang yang bertanggung jawab duduk di hadapan Susin, dan surat Xia Qingchen ditempatkan di tengah. Wakil Master Menara Susin, silakan lihat surat Tuan Muda Xia. Kata kelima kepala itu. Susin juga sangat penasaran dan mengambilnya untuk dibaca. Saya, Xia Qingchen, menunjuk mantan utusan berjubah biru langit dari Aula Surgawi, Susin, sebagai wakil kepala menara-menara pendengar salju. Ambil token perintahku dan transfer kekayaan yang disimpan di Aula 5 Harta Karun. Dengan ini saya memerintahkan 5 pemimpin persekutuan untuk membantu Susin membangun menara pendengaran salju dengan kekayaannya. Tugas terpenting setelah menara pendengaran salju dibangun adalah menarik semua orang kuat di dunia. 1 tahun kemudian, ia harus memiliki kekuatan untuk menekan alam dingin. Kamu harus melakukannya, tidak boleh ada kesalahan. Xia Qingchen. Surat itu hanya berisi 100 kata pendek, tetapi setiap kata sangat mengejutkan. Jadi ternyata Xia Qingchen sebenarnya adalah eksistensi yang mengendalikan Aula 5 Harta Karun dalam kegelapan. Adapun rumah Tingsui yang sangat misterius itu, belum pernah benar-benar dibangun. Dia adalah satu-satunya. Akhirnya, yang membuat hati orang-orang bergetar adalah niat Xia Qingchen sebenarnya adalah merekrut pasukan dan membeli kuda untuk melawan seluruh wilayah keren. Aula 5 Harta Karun bersedia bergabung dengan rumah Tingsui dan menjadi kekuatan cabangnya. Semua kultivator kuat yang mereka rekrut dapat membantu Tuan Muda Xia. Jin Buhuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hasil diskusinya dengan keempat pemimpin persekutuan. Hanya masalah waktu sebelum Xia Qingchen ingin mendirikan rumah Tingsui miliknya sendiri. Begitu dia telah membentuk kekuatan besar, apakah dia masih membutuhkan Aula 5 Harta Karun untuk membantunya menjual semua jenis obat-obatan rahasia? Jawabannya pasti tidak. Oleh karena itu, mereka punya 2 pilihan. Yang pertama adalah bergabung dengan keluarga Tingsui dan menjadi bawahan Xia Qingchen, terus menjual obat rahasia untuknya. Yang kedua adalah mengkhianati Xia Qingchen dan meminum formula obatnya. Dia kemudian dapat menggunakan keuntungan yang dia kumpulkan selama setahun terakhir untuk terus mendapatkan kekayaan yang mengejutkan. Namun, yang kedua langsung ditolak setelah ada yang menyebutkannya. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana Xia Qingchen memanggil para dewa 9 surga dengan lambaian tangannya saat itu di restoran itu. Bagaimana orang seperti itu bisa mengkhianatinya? Oleh karena itu, mereka membuat pilihan yang sangat bijaksana. Susin bingung dan berkata, ini, kita harus menanyakan pendapat Tuan Muda Xia, kan? Ia merasa hal ini terlalu penting dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Sejak Tuan Muda Xia menunjuk Anda sebagai wakil kepala menara, dia tentu saja mempercayai Anda. Tidak perlu khawatir. Jin Buhuan memahami karakter Xia Qingchen dengan sangat baik. Jangan gunakan orang yang Anda curigai, jangan meragukan orang yang Anda curigai. Untuk bersedia menjadikan Susin sebagai wakil penguasa menara, dia harus sangat percaya. Ini, baiklah, aku setuju dulu. Tapi saya akan melaporkan kepadanya setelah ini, dan saya akan mengikuti jawabannya. Susin tidak yakin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xia Qingchen memilihnya menjadi wakil ketua paviliun. Xia Qingchen mengenal Sekte Dewa Xiaohu, Kuil Jingyuan Zhen, dan Tanah Suci Awan Bintang. Ada banyak orang yang kekuatannya melebihi dirinya dan layak dipercaya. Sebagai perbandingan, dia biasa-biasa saja dalam segala aspek. Jin Buhuan dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di mata mereka, tetapi lebih dari itu adalah antisipasi. Kami telah menantikan rumah Tingsui Tuan Muda Xia. Jin Buhuan tenang dan kuat.
Bagaimana kekuatan seseorang yang bisa memerintahkan para dewa bisa menjadi kekuatan biasa? Tentu saja tidak. Susin menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, dengan ini saya umumkan bahwa rumah Tingsue secara resmi didirikan hari ini. Ya, 5 pemimpin persekutuan berlutut satu demi satu, kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati. Tahun Taixuan, tanggal 18 Oktober. Rumah Tingsue didirikan. Wakil Kepala Susin dan 5 presiden membangun rumah Tingsue di ruang rahasia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, rumah Tingsue, yang didirikan oleh 6 manusia, akan menjadi kekuatan nomor 1 yang membuat kagum para dewa dari 9 surga dan menguasai 10.000 dunia. Dan keenamnya dikenal sebagai 6 nenek moyang Tingsue dalam sejarah. Di timur jauh, sebuah kapal biasa yang membawa seorang pemuda luar biasa melangkah memasuki kediaman Pangeran Liang. Tepatnya, itu seharusnya menjadi ibu kota alam sejuk, kota tempat Pangeran Liang berada, kota Liangzhu. Kota Liangzhu berukuran 3 kali lipat dari punggung bukit bulan surgawi dan merupakan pusat dari seluruh wilayah sejuk. Menurut peta, 108 wilayah yang mengelilingi kota Liangzhu seperti bintang yang mengelilingi bulan, menunjukkan status istimewa mereka. Kapal itu hanya berjarak 100 mil dari dermaga kota Liangzhu. Dari jauh mereka sudah bisa melihat garis pantai yang kabur. Sialang, kamu bias. Mengapa Anda memilih Susin, yang telah Anda temui beberapa kali, untuk menjadi wakil master menara pendengar salju? Lian Xing membusungkan dadanya yang baru berkembang dan menggosokkannya dengan lembut ke lengan Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak tergerak. Dia menarik lengannya ke belakang dan berkata dengan tenang, tentu saja, saya sudah memikirkannya sebelum membuat pengaturan untuknya. Dia satu-satunya yang kukenal yang dapat dipercaya dan tidak memiliki kekuatan apapun. Karakter Susin memang layak dipercaya. Sekarang setelah dia meninggalkan kuil, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak bisakah mereka menjadi kuat? Lian Xing tidak mengerti apa yang dia maksud. Xia Qingchen menjawab, tentu saja tidak. Jika kita membiarkan Dewa Nebula Suci, Buddha Awan, atau bila umum gerbang Dewa Xiahu menjadi wakil penguasa menara, apa yang akan terjadi ketika dua kekuatan berbeda bersatu? Akankah menara pendengar salju berintegrasi dengan mereka, atau akankah mereka berintegrasi dengan menara pendengar salju? Karena itu, Lian Xing tiba-tiba menyadari. Membiarkan seseorang dengan kekuatannya sendiri menjadi wakil kepala menara sebenarnya memberi mereka dilema. Oleh karena itu, lebih cocok memilih orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Lalu kenapa bukan aku? Apa aku tidak baik? Lian Xing cemberut. Tentu saja bisa, kata Xia Qingchen dengan tenang, tapi syaratnya kamu harus siap mental untuk meninggalkanku. Persiapan untuk rumah Tingsue membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mungkin baginya untuk berada di sisi Xia Qingchen. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Lian Xing kemudian memeluk lengan Xia Qingchen dan membenamkan kepalanya di dadanya. Digeladak, Graji tergeletak di bawah sinar matahari. Melihat pemandangan di depannya, dia menghela nafas dan berkata, Faktanya, Tuan Chen kita cukup lelah. Dia harus waspada terhadap seorang gadis dengan pikiran kotor dan seekor anjing yang ingin menjadi pusat perhatian sepanjang hari. Lian Xing menjulurkan lidahnya, saya ingin menawarkan tubuh saya, lalu kenapa? Saya senang melakukannya. Akhlak dunia semakin buruk, moral, Graji sedang meremehkannya ketika sebuah sepatu jerami tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai wajah anjingnya. Graji menjerit kesakitan dan segera berguling untuk bangun. Ia sangat marah, sialan. Sudah setengah bulan, kenapa nasib buruknya belum hilang? Sejak terkontaminasi oleh kesialan Ye Linglong, perjalanan setengah bulan yang dendam sangat tidak mulus, dan akan ada sedikit kesialan dari waktu ke waktu. Jika terang, dia akan basah kuyup oleh kotoran burung. Jika serius, dia akan jatuh ke laut dan dikejar oleh setan laut. Kenapa ada darah? Graji mengendus dengan hidungnya dan memandang dengan mata anjingnya. Kemudian ditemukan ada noda darah tebal di sepatu tersebut. Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung terbang melintasi langit. Itu pasti sepatu yang diambil seekor burung dari suatu tempat. Matanya mengikuti lintasan burung dan menemukan sebuah kapal dagang berukuran sedang melaju dengan kecepatan tinggi di laut. Jejak darah samar-samar terlihat di sana. Bab 650, berpandangan jauh ke depan. Selain itu, kapal dagang sepertinya sedang menuju ke arah Xia Qingchen dan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka menyusul dan berdiri berdampingan dengan kapal dagang yang mereka tumpangi. Deknya berlumuran darah, dan ada beberapa pria bertopeng misterius berdiri di sana.
Semuanya memiliki kultivasi yang kuat. Paling tidak, mereka berada di fase tengah level bintang menengah. Sekelompok orang dengan dingin menatap kapal Xia Qingchen. Pria berjubah ungu di tengah melompat ke kapal Xia Qingchen, sambil mencaci maki, dewa kekejian bulan kegelapan ada di sini. Semuanya menyerah. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti kapal itu. Dia menunjuk ke kapal yang dia tumpangi. Noda darah yang mengejutkan memberitahu semua orang bahwa kapal itu telah dicuci dengan darah. Orang-orang di kapal segera bersembunyi di kabin, tidak berani melawan. Hanya Xia Qingchen, seorang pria, dan seekor anjing yang berdiri di geladak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Di antara mereka, Lian Xing yang berusia 17 tahun adalah yang paling menarik perhatian. Dia ramping dan anggun, penampilannya tampan dan lembut, dan temperamennya tenang. Kekejian abadi memperhatikannya pada pandangan pertama. Saya butuh beberapa sandera. Anda datang ke sini. Yang mengejutkan makhluk abadi duniawi yang penuh kebencian adalah bahwa Lian Xing tidak menunjukkan rasa takut apapun dan malah tersenyum manis. Baiklah. Kekejian yang abadi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin gadis biasa bisa seperti ini? Kamu berhenti. Bawa anjing itu ke sini. Kekejian yang abadi lebih dari sekedar perkataan. Graji mengangkat telinganya. Aku mencari kekalahan sendirian, sekarang aku sudah kalah, aku sangat bersedia menjadi sanderamu. Diam-diam ia memamerkan giginya. Nasib buruk baru-baru ini telah menyebabkan dendam menumpuk banyak kebencian, dan dikhawatirkan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kekejian yang abadi merasa ada sesuatu yang salah dan berkata, berhenti. Kemarilah. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Xia Qingchen. Lian Xing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedih, sejujurnya, seleramu dalam memilih orang sangat buruk. Semakin banyak dia memilih, dia menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, dia malah memilih orang yang seharusnya tidak dia pilih. Kekejian abadi merasakan ada sesuatu yang salah dan mundur. Maaf mengganggu. Bukan karena dia pengecut, tapi kota Liangzhou adalah tanah suci seni bela diri paling makmur di antara 108 wilayah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil. Pakar muda namun kuat dapat muncul di sini kapan saja. Dia baru saja kembali ke kapal dagangnya ketika Xia Qingchen berjalan ke sisi kapal dan berkata dengan tenang, karena kamu di sini, maka jangan pergi. Saya harap saya tidak menyinggung perasaan Anda, makhluk abadi yang keji itu mengerutkan kening. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, tidak. Namun, jika istriku masih di sini, dia pasti akan menghunus pedangnya dan membunuhmu. Dia melihat noda darah di kapal dan bisa membayangkan apa yang dilakukan pihak lain di kapal itu. Sekarang, istriku tidak ada di sini. Biarkan aku melanjutkan keadilan di hatinya. Xia Qingchen perlahan berbicara. Ini adalah salah satu cara Xia Qingchen untuk menebus kesalahan orang suci teratai putih. Dentang, pedang yang patah itu terhunus, dan ujung pedang yang sedingin es terhunus. Penduduk bulan kegelapan segera mengarahkan perahu menjauh dari Xia Qingchen. Dalam sekejap mata, mereka berjarak 10 zang darinya. Pada jarak yang begitu jauh, tidak peduli seberapa kuat serangan pihak lain, tingkat kematian akan terbatas. Aku akan membiarkan kalian menjalankan 9 zang lagi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan sangat cepat, kapal dagang bulan kegelapan telah melarikan diri sejauh 190 kaki. Dengan jarak yang begitu jauh, keselamatan sudah bisa terjamin. Kita memiliki pengejar di belakang kita hari ini, kata makhluk abadi yang keji itu dengan dingin, kami tidak mau berdebat dengan Anda. Kalau tidak, kalian semua di kapal itu akan mati. 190 kaki. Tuan Chen, ini waktunya bagimu untuk mengeluarkan pedang setinggi 200 kakimu. Graji tersenyum jahat. Xia Qingchen tidak berekspresi. Dia mengangkat pedang patahnya dan mengeksekusi, manusia dan pedang menjadi satu. Ledakan. Bayangan pedang sepanjang 200 kaki jatuh langsung dari langit dan menebas kapal dagang yang berjarak 190 kaki. Kekuatan serangan ini mencapai tingkat transformasi ke-9 dari tingkat bintang menengah. Dentang. Kapal dagang tidak dapat menahan kekuatan pedang raksasa dan langsung dipotong-potong. Cahaya pedang yang kuat itu seperti bayangan yang hancur, menyapu semua yang ada di kapal. Semua orang dari bulan gelap langsung terbunuh oleh cahaya pedang. Kapal raksasa itu pun dengan cepat tenggelam dan tenggelam ke lautan. Melihat mayat-mayat yang mengambang di permukaan laut, puing-puing kapal yang rusak,
serta pusaran air besar yang ditinggalkan oleh tenggelamnya kapal, Xia Qingchen diam-diam menyimpan pedang patahnya dan mendesak kapal dagang itu untuk pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah sekian lama, salah satu mayat yang mengambang tiba-tiba bergerak, dan sebuah kepala muncul dari bawah mayat itu. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Xia Qingchen, yang berada jauh. Dia gemetar dan berkata, ilmu pedang yang menakutkan. Dengan usianya, dia setidaknya harus berada di 40 besar papan universal. Ini, keluarga besar mana yang telah memupuk keberadaan seperti itu? Dalam ketakutannya, dia mengambil papan apung dan segera pergi. Tidak lama kemudian, 10 kapal perkasa dengan bendera berbentuk pedang tiba. Itu adalah tentara dari wilayah keren. Para prajurit di kapal mengambil semua mayat dan menempatkannya di kapal di tengah. Di kapal, para prajurit terlihat khusyuk. Mereka berdiri tegak seperti tombak tajam dan berdiri diam di sekitar mayat. Dia membuka jalan lebar dan memandang kabin dengan hormat. Dong-dong. Suara langkah kaki terdengar dari kabin. Seorang pemuda jangkung dengan ekspresi dingin berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Kami memberikan penghormatan kepada Tuan Gongsun. Para prajurit semua kagum dan berteriak serempak. Pemuda itu mendatangi mayat itu dan mengukurnya. Dia memang buronan yang kita kejar. Namun, siapakah yang membunuhnya? Dia membunuh hampir semuanya dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu setidaknya berada pada transformasi ke-9 dari tingkat bintang menengah. Selain itu, dia adalah salah satu yang teratas di antara 9 transformasi tingkat bintang menengah. Jejak ketakutan muncul di mata pemuda itu. Jika dia menghadapi pedang ini, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Dia pasti akan mati di tempat seperti para dewa kekejian ini. Selamat, Tuan Gongsun. Anda telah menangkap begitu banyak murid bulan gelap. Istana militer pasti akan memberi Anda imbalan yang besar. Seorang tentara berkata dengan hormat. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada ahli yang membantu kami, kata pemuda itu, tanpa dia, akan sangat sulit bagi kami untuk memusnahkan semua murid bulan gelap. Para murid bulan gelap sangat licik. Dia telah memimpin angkatan darat untuk memasang jaring yang tidak bisa dihindari, namun pada akhirnya, sekelompok dari mereka masih berhasil melarikan diri. Mereka telah mengejar mereka selama 3 hari 3 malam, yang menunjukkan betapa sulitnya mereka menghadapinya. Di bawah perintahnya, token bulan gelap yang mewakili istana militer ditemukan di tubuh mereka. Melihat para prajurit di bawah komandonya, pemuda itu menghela nafas. Aku penasaran bagaimana orang itu akan menghela nafas jika dia melihatku sekarang. Dia melihat ke arah langit bulan Ridge dan mengingat sebuah kota terpencil yang disebut kota Cloud yang sendirian. Dunia ini seluas hati. Pemuda dari klan Gongsun itu bergumam, sudah 2 tahun. Xia Qingchen, kata-katamu masih terngiang di telingaku. Aku tidak pernah melupakan mereka walaupun hanya sesaat. Dia tidak lain adalah Gongsun Wuji, ahli jenius yang pernah mendominasi kadipaten. Jika tanah digambarkan sebagai penjara, apa bedanya kamu dengan katak di dasar sumur? Pemuda itu melihat ke langit dan berkata, terima kasih atas pengingat Anda. Sekarang, saya adalah anggota penting istana militer Pangeran Liang. Dan kamu, Gongsun Wuji membalas. Di sampingnya, seorang ajudan terpercaya berjalan mendekat. Dia tahu masa lalunya dengan sangat baik. Tentu saja dia ada di punggung bukit langit dan bulan. Dia adalah katak di dasar sumur. Bagaimana dia bisa melihatmu ke depan? Jangan bicara tentang dia seperti itu. Gongsun Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Apapun yang terjadi, pencapaianku hari ini semua berkat bimbingannya hari itu. Orang kepercayaan itu terus tersenyum, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang itu menunjukkan bahwa orang lain adalah katak di dasar sumur, tetapi dia tidak tahu bahwa dialah yang dipenjara. Prestasinya saat ini bahkan tidak boleh 1/10 dari prestasi Daren. Gongsun Wuji tidak membantahnya. Prestasi apa yang mungkin dimiliki Xia Qingchen jika dia bersembunyi di punggung bukit bulan surgawi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Xia Qingchen, oh Xia Qingchen. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda sekarang karena orang yang Anda bimbing di masa lalu harus dihormati oleh Anda. Dengan harga dirimu, pasti sulit bagimu untuk menerima kenyataan kejam seperti itu bukan? Petik 2. Mengingat kembali masa lalu, Xia Qingchen telah mengalahkan semua musuh kuat di kota Cloud yang sendirian. Bahkan dia telah dikalahkan dalam satu gerakan dan bersedia menjadi penjaga pintu. Betapa mempesonanya hal itu. Seberapa bersemangatnya. 2 tahun telah berlalu, angin dan hujan telah menghilangkan kemegahan.
Cahaya Xia Qingchen telah berubah menjadi debu, menjadi redup dan gelap. Namun, seharusnya tidak ada interaksi lagi di antara kita, kan? Gongsun Wuji terkekeh dan kembali ke kabin dengan tanda abadi yang keji di tangannya. Yang tersisa hanyalah mayat yang telah dihancurkan oleh pedang Qi yang menakutkan.